Tuhan. Lalu kemudian Tuhan justru menghukum dia dan dia sendiri ditelan oleh ikan. Sampai ke Yunus. Berarti kamu berada di sini sekarang karena sudah dimintakan oleh ikannya, kan begitu kan? Kan kamu sudah Yunus kan? Itu kan? Nah, jadi yang jelasnya bahwa bernyanyi itu adalah merupakan perintah. Kalau itu merupakan perintah berarti harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti bagaimana? Dosa kan begitu kan? Nah, jadi Efesus pasal 5 ayat 19 mengatakan bahwa bernyanyi itu adalah merupakan perintah. Nah, sekarang kalau bernyanyi itu merupakan perintah, berarti haruskah saya bernyanyi untuk orang lain? Boleh diwakili kira-kira? Boleh? Kalau bernyanyi itu diperintahkan, bolehkah kita mewakilkan kepada orang lain? Boleh. Dalam arti, jadi tolong kamu bernyanyi untuk saya. Bisa begitu? Hah? Bukan. Kita berbicara sekarang bukan untuk menghibur, tapi memuji Tuhan. Hah? Mengapa tidak? Betul. Jadi bernyanyi itu diperintahkan dan masing-masing kita harus melakukannya. Baptisan itu diperintahkan? Diperintahkan. Bolehkah saya dibaptiskan untuk orang lain? Tidak. Berarti masing-masing kita harus dibaptiskan, kan begitu kan? Nah sekarang, ada nggak di antara kalian yang di waktu ibadah tidak bernyanyi? Ada? Mungkin ada karena pada waktu kita tidak tahu nyanyi enggak. Ya kan begitu kan? Tapi katakanlah kalian sudah paham betul nyanyian itu. Tapi ada nggak di antara kalian yang tidak bernyanyi? Ada? Nah kalau ada, berarti bagaimana ibadah kalian pada waktu itu? Coba. Oke, katakan terlalu kasar kalau begitu ya. Mungkin kalau dikatakan kurang sempurna ya, masih akan lembut sedikit, ya enggak? Yang jelasnya, elemen ibadah kita itu apa? Lima. Tapi yang saat ini kita lakukan enggak? Berarti kurang sempurna. Oleh sebab itu, apabila tiba waktunya untuk bernyanyi, masing-masing kita harus bernyanyi. Oke? Nah, sekarang kita lihat di dalam handout yang sudah saya berikan tadi ya. Contohnya A. Yesus, B. Paulus dan Silas, ya kan? Dalam Matius pasal 26 ayat 30 dan Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Nah, di dalam kedua teks ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus pun bernyanyi, betul begitu? Nah, coba dibaca dulu ya. Coba dibaca. Sudah menyanyikan nyanyian, kemudian pergilah Yesus dan murid-murid ke bukit Zaitun. Baik, perhatikan. Yesus dan murid-muridnya bernyanyi. Iya. Terus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-25, Paulus dan Silas bernyanyi. Bernyanyi di mana mereka itu? Di mana mereka bernyanyi? Hah? Oke, ketika mereka di dalam penjara, mereka bernyanyi. Jadi sebab itu satu hal yang perlu kita perhatikan dalam bernyanyi adalah tempat, artinya tidak harus di satu tempat khusus baru kita bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan. Betul begitu? Di mana-mana pun kita bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan, ya. Tetapi di sini kita lihat bahwa Yesus, Paulus dan Silas bersama-sama dengan juga murid-murid Yesus lainnya juga bagaimana? Bernyanyi. Oleh sebab itu, jangan kita ragu bahwa bernyanyi itu adalah merupakan salah satu elemen di dalam
nyanyian di dalam ibadah kita, jangan ragu. Karena apa? Karena Yesus yang merupakan juru selamat kita juga bagaimana bernyanyi. Oke, nah sekarang perhatikan yang ketiga. Yang ketiga, coba Chandra baca yang ketiga. Oke, nah sekarang perhatikan. Kalian kan masih muda ya kan? Oke, nah kalian nanti mudah-mudahan kalian adalah penginjil atau boleh katakan guru Injil. Sehingga perlu saya sarankan dari sekarang, karena kalian masih muda, usahakan biasakan diri suara itu betul-betul dikeluarkan. Ya. Coba Chandra bilang A. Lagi A. Lagi A. Lagi A. Lagi A. Lagi Coba marah. Coba marah. A. A. Lagi A. Bagus. Bagus. Sama. A. Lagi A. Bagus. A. Bagus. A. Bagus. A. Bagus. A. Ya. A. Bagus. A. 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 Bagus. Nah, di dalam berbicara usahakan seperti itu ya. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan pelajaran kita. Jadi waktu kita berbicara usahakan orang lain pun betul-betul dengar apa yang kita katakan. Betul sebenarnya, sehingga suara saya saya usahakan besar supaya kalian bisa dengar, ya kan? Nah, sekarang Markus baca. Maaf, Chandra baca. Alat dalam bernyanyi. Hati. Korintus. Ayat 14 ayat 15. Oke, alat dalam bernyanyi adalah hati. Coba kita baca dulu dalam Efesus pasal 5 ayat 19. Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Iya, betul. Hidup pujian dan nyanyian rohani. Menyanyilah dan bersorak dengan segenap hati. Oke, Wahyu itu ya. Oke, sekali lagi baca, dilipat lagi Wahyu. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Hidup pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oke, bagus, suaranya sudah bagus ya. Bernyanyi dan bersoraklah, apa yang dikatakan? Bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau dikatakan bagus, kalau dikatakan mengiris bawang dengan pisau, berarti pisaunya sebagai apa? Alat. Sebagai alatnya, betul. Ya. Kalau dikatakan menulis dengan pena, berarti pena sebagai apa, Jonathan? Alat, bagus. Nah sekarang bernyanyi dengan hati, berarti hati kita di waktu bernyanyi sebagai apa? Alat, bagus, betul ya, alat. Oleh sebab itu, di waktu kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, apakah kita mempunyai alat? Punya ya enggak? Apakah kalian menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan alat? Iya. Apa alatnya? Hati, betul sekali. Betul. Nah, kalau Allah sudah mengatakan secara khusus tentang sesuatu benda yang harus kita pakai untuk melakukan apapun itu, berarti benda itulah yang harus kita pakai, betul begitu? Boleh ditambah? Tidak boleh. Betul nggak Markus? Nah, coba sebutkan contoh di dalam Alkitab di mana Allah memberikan suatu perintah kepada seseorang, dan bisa kita simpulkan bahwa
orang tersebut melakukan itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan? Hah? Ya namanya. Oke, dulu ya. Samuel Nuh. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Nuh yang diperintahkan oleh Tuhan? Ya, dirikan mata. Kurang kuat suaranya. Dirikan mata. Oke, ada hubungannya dengan itu. Lanjut lagi. Tingginya tinggi, lebar dan panjangnya sesuai dengan diperintahkan Tuhan. Oke. Apalagi yang berhubungan dengan bahtera ini? Ayo. Ya. Binatang-binatang. Ya, ada hubungannya dengan binatang-binatang memang. Ya. Tetapi bukan itu. Memang betul. Tapi bukan itu yang ingin saya sentuh. Betul, ada hubungannya dengan binatang-binatang. Apalagi yang berhubungan dengan bahtera? Hah? Apa merawat? Nggak mengikuti apa nama maksudnya? Apa tadi ya? Kalau nggak ada nama maksudnya. Jadi Allah telah memerintahkan sesuatu secara khusus. Kalau itu sudah khusus, tidak boleh diganti-ganti. Ya, sudah khusus mengenai ukurannya. Oke. Apalagi yang khusus? Kayunya ya enggak? Oke. Kayu apa itu? Gofir. Kayu gofir. Kalau Allah sudah mengatakan kayu gofir, boleh kita ganti dengan kayu jati atau ditambah dengan kayu jati bisa? Kayu gofir dengan kayu jati ditambah boleh? Tidak boleh. Kalau dikatakan kayu gofir. Nah, Allah berkata di sini bahwa kita bernyanyi dengan apa? Apa alatnya bernyanyi tadi? Hati. Boleh kita tambahkan dengan alat-alat yang lain? Tidak. Bagus. Nah itulah sebab. Dan inilah salah satu ciri-ciri gereja Tuhan. Bernyanyi tanpa alat instrumental musik lainnya. Betul? Betul. Mengapa kita tidak mempergunakan Rio? Mengapa kita tidak mempergunakan alat instrumental lainnya? Karena tidak Oh, ada hubungannya, tetapi saya ingin jawaban yang lain, yang lebih menggigit. Mengapa kita tidak mempergunakan alat instrumental musik lainnya seperti gitar, piano, dan segala macam? Mengapa? Antara dua ini. Oke, ya. Karena Tuhan menyuruh menyanyi dengan hati. Betul sekali. Karena Allah menyuruh kita menyanyi dengan hati, betul? Jadi tidak boleh kita menyanyikan pujian kepada Allah dengan alat-alat lain. Nah sekarang kita dikatakan supaya kita bernyanyi dengan hati. Berarti tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Sudah ada secara spesifik hati. Oke, nah sekarang apalagi alat yang kita pakai? Coba lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Bibir ya. Coba dibaca. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oke, betul. Jadi bibir adalah alat yang lainnya enggak? Berarti kita katakan apa yang merupakan pujian kita kepada Allah. Betul begitu? Nah, sekarang coba kita lihat merupakan tujuan, nanti akan saya berikan komentar lainnya. Tujuan mengapa kita bernyanyi. Sekarang Rio, tolong baca Rio. Tujuan bernyanyi. A. Tujuan kita. B. Tujuan bersama. Baik, jadi tujuan bernyanyi ada dua, ya enggak? Tujuan vertikal, yaitu untuk memuliakan Allah, ya enggak? Oke. Terus kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Ya, itu terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 dan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Nah, nanti kalian bisa baca itu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Dia. Oke? Dan itu bisa kita lakukan lewat nyanyian.
bisa kita lakukan lewat doa. Juga bisa kita lakukan lewat apa lagi? Sebagai pertanda bahwa kita memuliakan Allah. Hah? Perilaku, ya, tindakan, ya, perilaku yang bagaimana yang memuliakan Tuhan kira-kira? Yang sopan dan teratur. Ada, betul. Sopan dan teratur, betul. Apa kira-kira? Oke, tindakan yang kita lakukan karena sesuai dengan perintahnya. Itulah tindakan yang memuliakan Allah. Ya, jadi yang jelasnya bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya, bukan begitu kan? Jadi waktu kita bernyanyi memuji Allah, berarti kita sedang memuliakan Allah. Oke, nah sekarang lihat tujuan horizontalnya. Tujuan horizontalnya itu berarti tujuan untuk sesama. Ya, jadi kalau ini vertikalnya, ini horizontal, waktu kita bernyanyi di sini, ya, waktu kita bernyanyi, satu, memuji Allah. Oke. Yang kedua, bertujuan untuk sesama. Apa tujuannya? Kita lihat di situ apa dikatakan? Menasihati sesama saudara. Itu bisa kita lihat, coba kita baca dulu teksnya. Ya. Kolose pasal 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat. Kolose 3:16. Kenapa kata Kristus dia dengan segala kekayaannya? Oke, sebentar deh, sekarang bagus ya. Kuatkan lagi pembesarannya, ya. Biasakan, naikkan volumenya. Biasakan. Kenapa kata Kristus dia dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Baik, perhatikan di dalam teks itu. Ada di situ menasihatkan, menasihati, ya. Nah, terus ada di situ mengajar. Nah, kita perhatikan. Menasihati, mengajar, berarti apa? Berarti apa yang kita katakan itu begitu? Kita katakan begitu kan? Berarti waktu kita bernyanyi, di samping itu untuk memuliakan Allah, okay, itu juga bisa memberikan nasihat kepada saudara semen kita, itu juga bisa memberikan pengajaran kepada saudara semen kita. Nah, coba contohnya, nyanyian nomor 341 ya. Maaf, 342. Bagi yang ada penyanyian enggak, silahkan buka, tidak apa-apa. Kalau tidak ada tidak jadi masalah. Perhatikan ya. Saya baca saja share-nya ya. Orang musafir, kemana perjalanan hidupmu? Oke. Ku menuju ke istana raja surga Tuhanku. Nah, ada nggak kira-kira yang diajarkan oleh syair ini kepada kita? Ada? Ada yang diajarkan? Apa yang diajarkan kira-kira? Orang musafir, kemana perjalanan hidupmu? Ku menuju, maksudnya aku ya. Ku menuju ke istana raja surga Tuhanku. Ada yang diajarkan kira-kira? Ada? Apa yang diajarkan? Ya. Tujuan kita itu untuk istilahnya masuk surga. Bisa. Itu juga bisa mengajar kita tentang apa? Itu bisa mengajarkan kita bahwa kita ini orang apa? Bukan, di sini nggak ada orang Kristen. Orang musafir. Orang musafir itu orang yang bagaimana itu? Pengembara yang sedang mengadakan perjalanan. Begitu kan? Berarti kita ini sekarang sedang mengadakan perjalanan, begitu? Perjalanan kemana? Ke istana. Tetapi di sini dikatakan di lembah, di gunung tinggi,
lewat padang gurun, padang sunyi, jalannya aku ikuti ke istana rajaku. Oke, jalannya aku ikuti ke istana rajaku. Jadi katanya kita akan lewat lembah, lewat gunung tinggi, lewat padang gurun, lewat padang sunyi. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan rintangan, menggambarkan medan yang sedang kita lewati. Jadi menyanyi itu di samping untuk memuliakan Tuhan, bisa memberikan apa? Pengajaran dan juga bisa memberikan nasihat kepada saudara-saudara seiman kita. Nah sekarang begini, bernyanyi itu tadi, waktu kita bernyanyi, karena bernyanyi itu diperintahkan, berarti apa yang harus kita lakukan secara pribadi? Betul. Di samping itu betul, apalagi secara pribadi. Karena bernyanyi itu diperintahkan, berarti bagaimana? Masing-masing harus bernyanyi, betul begitu? Markus harus bernyanyi, Markus bernyanyi, Jeremy bernyanyi, Wahyu bernyanyi, Rio juga bagaimana? Bernyanyi, semuanya bernyanyi. Oke, di waktu kita bernyanyi tadi memuliakan Tuhan, juga memberikan nasihat atau pengajaran kepada saudara, begitu. Nah sekarang, apa masalahnya jikalau saya memainkan trompet untuk mengiringi pujian? Apa masalahnya? Ya. Tidak diajarkan oleh Satu, betul, tidak diajarkan oleh Allah, betul. Tetapi waktu kan ada tim mengiringi nyanyian itu kan ada yang main band, ada yang main organ, ada yang main drum, ada yang main saxophone kan gitu kan, atau trompet begini. Apa masalahnya dengan itu? Apabila saya hanya mengiringi saja, memainkan saxophone ataupun trompet misalkan, ada masalahnya? Ya. Tentunya orang yang memainkan alat musik itu tidak bisa berdirikan aja untuk alat ini. Betul sekali. Betul, setuju? Setuju nggak? Kalau kita beribadah, badan kita ada di tempat ibadah, hati kita harus bagaimana? Ya, tadi dasarnya tadi harus di mana? Harus tempat ibadah juga. Kalau kita di dalam kelas, ya, badan kita di dalam kelas, hati kita juga harus di mana? Kelas. Oke, bagus. Nah, coba. Tadi apa masalahnya apabila seseorang terus memainkan trompet, mengiringi orang yang menyanyikan pujian itu? Apa masalahnya? Orang itu tidak bernyanyi lagi, enggak? Betul gitu? Oke, nah, ada nggak masalah dengan Tuhan di sini? Tujuan menyanyi itu ada masalahnya? Apabila saya memainkan trompet seperti ini, ya, katanya tadi bahwa saya nggak bisa lagi bernyanyi karena nggak mungkin saya sambil bernyanyi bernyanyi, kan nggak mungkin itu. Bisa nggak kamu lakukan sambil bernyanyi bernyanyi? Bisa nggak? Bisa kan? Dua menurutnya. Iya, nggak bisa. Jadi ada masalahnya? Ada. Apa? Dia mengalami gangguan ada karena turun mengenalkan setiap orang itu bernyanyi. Oke, di waktu dia menyanyi ini, dia tidak memuji Tuhan lagi dengan bibir, kan gitu kan? Betul? Bisa saja hatinya mengikuti lagu itu, ya kan? Tetapi bibirnya bagaimana? Gak bisa. Oke. Lalu kemudian dia juga gak bisa lagi menasihati secara langsung saudara-saudara seiman, kan begitu, atau mengajar. Karena apa? Karena hanya hatinya yang berbicara, bibirnya tidak. Nah sekarang, dia kepada saya, Markus, dia kepada saya. Kamu tahu hati saya? Hah? Tidak tahu.
Tidak tahu, betul. Mengapa kamu tidak tahu hati saya? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Oke. Nah, bagaimana cara, apa yang harus saya lakukan supaya kamu tahu hati saya? Berbicara. Betul begitu? Nah, tadi waktu dia begini, dulu begini, hati saya berbicara kepada kan tadi kan saya berhenti sejenak kan gitu kan? Kan ada jeda tadi sebentar kan? Hati saya berkata kepadanya, hapus lihat saya, seperti itu. Tapi dia tetap saja begitu kan? Mengapa? Karena saya tidak berbicara kepadanya, betul? Jadi saudara-saudara seman kita yang tidak mendengarkan saya berbicara, bisa nggak mereka saya ajari? Bisa? Tidak bisa. Bisa saya nasihati? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak saya katakan. Justru itu Allah telah menyuruh kita untuk bernyanyi dengan hati dan juga dengan bibir, kita pergunakanlah itu. Itu adalah merupakan ciri khas gereja Tuhan. Jadi kalau ada gereja yang bernyanyi selain dari apa yang tadi diperintahkan Tuhan di sini, berarti gereja itu adalah gereja di luar Alkitab. Seperti kalaupun mereka mengatakan gereja Alkitab atau gereja terkenal kita, itu hak mereka mengatakan itu. Tapi yang jelasnya bahwa Alkitab menyuruh kita untuk bernyanyi dengan hati dan juga dengan bibir. Oke? Tujuannya ada, tujuannya untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk mengajar dan menasihati sesama. Saudara semua. Baik. Nah sekarang mengenai cara bernyanyi, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Coba dibaca. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan benar. Baik, Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Nah, roh itu bisa dilihat nggak? Tidak. Oke. Nah, jadi dikatakan menyembah Allah dengan roh berarti roh kita itu harus betul-betul fokus kepada Allah. Hati kita harus betul-betul fokus kepada Allah. Tetapi bukan hanya hati kita harus fokus kepada Allah, juga yang kedua dikatakan kebenaran. Nah, mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 17. Oke, coba dibaca. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu adalah kebenaran. Baik, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti kalau dikatakan memuji Allah dengan kebenaran, itu berarti artinya apa? Nah, memuji Allah dengan kebenaran itu berarti apa? Apa? Kudus. Siapa dari orang kudus? Kudus. Kurang tepat. Memuji Allah dengan kebenaran itu berarti apa? Ya. Oke, memuji Allah sesuai dengan firman. Ingat tadi Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka melalui firman. Firman itu adalah kebenaran. Kan begitu kan? Kuduskan mereka melalui kebenaran dan firman itu adalah kebenaran, begitu kan? Berarti firman Allah itu adalah kebenaran. Jadi dikatakan dalam Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 4 berapa tadi? 4. Beribadah kepada Allah dengan roh, berarti kesungguhan hati enggak? Juga dengan kebenaran, berarti harus sesuai dengan firman. Oke, nah sekarang kalau kita bernyanyi kepada Allah dengan mempergunakan alat instrumental musik lainnya selain hati dan bibir, sesuai dengan firman enggak?
Tidak sesuai. Berarti walaupun kita bernyanyi sesungguh hati kita, tetapi jika diiringi dengan alat instrumental musik lainnya, berkenan kepada Allah? Tidak berkenan kepada Allah. Atau sebaliknya, kita tidak mempergunakan instrumental musik, betul? Tidak mempergunakan gitar, tetapi di waktu kita bernyanyi kita oh Tuhan, maafin ya, jangan lakukan ini. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan buru semua menjadi. Bagaimana? Ada masalah dengan itu? Ada masalah? Apa masalahnya coba? Tidak sepenuh hati. Hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan itu. Makanya kalau kita bernyanyi, kalau bisa kita hafal lagu itu bernyanyi dan pejamkan mata itu lebih bagus daripada mata kita dari kesana kemari. Oh Tuhanku, wih, yang dilihat burung di luar kan begitu kan? Jadi hati-hati. Jadi bernyanyi kepada Allah itu dituntut Allah dari kita. Jadi untuk memuliakan Dia dan juga untuk menasihati satu sama lain dan mengajar satu sama lain. Sebab itu, kalau kita nanti bernyanyi sudah pulang dari sini, bernyanyi dalam jemaah, usahakan fokus. Satu, usahakan suaranya lebih keras dari yang biasanya. Tunjukkan bahwa kalian pernah di gameplay. Oke, nah, tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Nanti sesudah pulang dari sini, kita berharap saudara-saudara nanti atau kalian nanti bisa menjadi pemimpin nyanyi yang baik di dalam gereja. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin nyanyi yang baik di dalam gereja? Sudah selesai dari sini. Nah, kita perhatikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Coba memimpin nyanyian. Tahap persiapan. Ada ya? Tahap persiapan. Nah, coba satu, mulai dari Wahyu, tolong baca. Yunus, ya, saya lupa bahwa kamu sudah dimuntahkan ikan lagi. Ya, oke. Ya, betul. Memilih nyanyian dan menuliskan nomornya. Oke. Memilih nyanyian dan menuliskan nomornya. Oleh sebab itu berarti perlu apa di sini? Perlu ada persiapan. Jadi apabila kalian nanti dipilih untuk memimpin nyanyian dalam gereja, terima. Caranya lakukan persiapan. Persiapan yang pertama sebab kenapa? Pilih nyanyian dan tuliskan nomornya. Tentunya nomornya diisi cari kertas akan lebih baik. Nomor 2. B. Pilih lagu favorit Anda dan lagu favorit anggota jemaat yang Anda kuasai. Perhatikan, intinya di sini lagu favorit dan yang kita kuasai. Biasanya kalau lagu favorit kita itu pasti kita kuasai, ya enggak? Nah sekarang, ada enggak lagu favorit kalian? Nah, mulai dari Chandra. Kalian dalam pikiran saya, kadang saya panggil kamu Markus. Ya memang Markus namanya Chandra, karena saya panggil dia Markus ya. Tapi itulah saking dekatnya persaudaraan kalian itu. Nah coba Chandra, apa lagu favoritmu? Soalan kuat lah. Nah, kamu kan tadi tak. Masih ingat? Bagus. Lagu favoritmu? Ya dari sini. Pikirannya tadi ada lagu slang ya. Oke. Ya. Apa? Ya satu saja. Jadi kalau yang banyak itu satu saja. Biasanya lagu favorit kita itu langsung tak gitu kan? Mungkin diingat nomornya atau judulnya, isi syairnya mungkin tentang apa dia? Oke, nanti kembali kepada Chandra ya. Nah, Markus. Yang liriknya Tuhan Yesus apa? Wah, nomor 319. Bagus. Kamu?
nomor 9 ya. Ya mungkin kalau saya nggak salah seperti itu. Terus, Dio? Yesus kawan yang sejati. Suaranya dimaksimalkan dong. Lagi. Kurang. Yesus kawan yang sejati. Masa semuanya. Yesus kawan yang sejati. Coba. Yesus kawan yang sejati. Bagus. Nah begitu, mau begitu ya terus. Jangan malas anak muda ya. Terus, Erwin. Kasih. Oh iya, 262 ya. Kalau saya nggak salah seperti itu ya. Apa? Nomor 130 di bulannya. Aku bertekad. Wah, bagus. 341 waktumu sekarang. Aku tubuhnya sengkekala, bagus. Mengapa itu bapak waktunya sengkekala? Karena tanya Hah? Karena tahu nyanyiannya. Saya juga suka lagu itu, tapi mengapa saya suka itu? Saya berharap jauh sampai kali begini, saya ada di situ. Nah itu, mungkin juga nanti sudah mungkin punya prinsip yang sama. nomor 155 Yesus cahaya jiwaku ya, wahyu dalam nama Tuhan Yesus. Yang bunyinya nama itu. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Bagus ya. Deska? Terus 251. Gara-gara soal maju terus, bagus. Jonathan? Gimana? Nomor 4, anak bapak kami punya nomor 4. Terus? Sungguh lembut suara Yesus memanggil. Oke, sungguh lembut suara Yesus memanggil. Kalau saya nomor 342 ya. Itu mungkin sudah diri dia ada lagu favoritnya ya. Nomor 1. Nomor 1 ya, suci. Suci. Bagus. Suci ya. Itu kalau kita simak siarnya itu, semua lagu favorit kita itu sangat bermakna kepada kita. Oke, nah sekarang. Nah, oh iya, canda. Oke. Tuhan Yesus penebus ya kan? Yesus penebus. Saya juga lupa itu apanya itu, tapi oke. Berarti prinsip kan Yesus juru selamatkan gitu kan? Kira-kira begitu kan? Baik. Nah, kalau kita memimpin nyanyian, dikatakan pilih lagu favorit kita yang kita kuasai. Oke? Tapi jangan egois kan begitu kan? Juga perhatikan lagu favorit anggota jemaat lainnya. Betul gitu? Nah, siapa yang tahu lagu favorit siapa? Maksud saya, ada di antara kalian yang tahu lagu favorit temannya? Enggak? Nah, apa kira-kira ciri-ciri bahwa orang itu memang lagu favoritnya itu? Oke, kalau dia memimpin lagu, biasanya sering dinyanyikan, yang bisa. Yang kedua bisa semangat dia menyanyikannya, bisa. Oke, nah, siapa yang tahu lagu favorit seseorang? Kalau sekarang kita sudah tahu kan bahwa ini lagu favoritnya ini sekarang sudah tahu kan. Tapi waktu beribadah misalkan ada yang tahu lagu favorit siapa ini? Ada? Lagu nomor 4. Oh gitu ya? Ada yang lain? Ya? Johan. Oh. Oke. Nah, kalau saya tidak salah, sepertinya lagu favorit Saudara Johnson Aritona itu nomor 187. Nomor 187 itu Salibina. Setiap kali umumnya apabila saudara kita memimpin nyanyian untuk berjamuan, itu yang dipimpin. Terus saudara Harun nomor 70 di Golgota. Kalau beriman Tuhan itu yang sering dinyanyikan seperti itu. Jadi umumnya sih apabila kita memimpin nyanyian, kita pilih nyanyian yang kita
suka. Oke? Dan kita kuasai. Nah biasanya yang kita suka berarti kita kuasai, kan begitu kan? Gak mungkin lagi kita lupa nanti syair ataupun judulnya seperti itu. Oke, nomor huruf C dan huruf C. Memilih nomor syair yang dinyanyikan atau pilih syair yang berhubungan dengan ibadah yang dilakukan. Baik. Di waktu kita memilih lagu ya, di waktu kita memilih lagu, tentunya kita pilih lagu yang berhubungan dengan elemen ibadah yang akan kita lakukan. Betul begitu? Misalkan kita mau perjamuan Tuhan ini, ya kita jangan pilih lagu nomor 1 suci suci suci, kan? Itu kurang tepat ya enggak? Bagaimanapun caranya kita mengatakan suci suci untuk menyambut perjamuan Tuhan itu kurang tepat. Oke, itu terlalu dipaksakan nanti jadinya. Oleh sebab itu pilih lagu yang berhubungan dengan penyadiban ya enggak? Betul begitu? Nah, lalu kemudian di antara syair lagu itu mungkin ada yang lebih menyentuh. Oke? Oleh sebab itu kita pilih yang lebih menyentuh. Nah, coba kita lihat nomor 187 misalkan. Nah, nomor 187 ini temponya ini agak lambat ya. Enggak mungkin kita nyanyikan semua syairnya di waktu perjamuan Tuhan kan gitu kan, karena 4 syairnya enggak. Betul begitu? Nah, sekarang di antara syair ini mana kira-kira yang lebih kita suka untuk kita pimpin di antara 4 ini? Dan pertama ya, atas bukit yang jauh tanpa salib hina, lambang dari sengsara jela. Pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa dunia. Dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di Golgota tempat matinya. Oke? Indahlah bagiku salib hina itu yang berlumuran darah kudus. Pada salib itu menggantikan aku, Yesus mati dan ku tertebus. Pada salib hina ku tetap setia walau aku juga dicela. Satu saat kelak aku akan bersolat dalam surga yang indah mulia. Yang mana kira-kira di antara ini? 1 dan 3 ya. Nah, kalau memang kita sudah memilih 1 dan 3 berarti nomornya nomor berapa? 187. Lalu kemudian bait pertama dan ketiga. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan kita memilih semuanya berarti 1 sampai dengan 4. Sudah. Oke. Baik. D. Menguasai syair lagu, perhatikan artikulasi, sangat penting. Baik. Menguasai syair lagu. Contohnya salib hina ini. Kita kuasai syairnya. Kita baca, kita nyanyikan. Oke. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya lancar, bisa. Pernah nggak kalian memimpin pemimpin nyanyian berbeda apa yang dikatakan di dalam teks? Pernah misalkan dalam surga indah mulia, sebenarnya indah mulia kan begitu kan? Tapi dia mengatakan yang lain. Pernah kalian melihat pemimpinnya seperti itu? Saya sendiri pernah memimpinnya dan melakukan seperti itu. Ya, itu namanya boleh dikatakan itu ya kurang fokus, bisa dikatakan fokus. Terus kurang persiapan juga bisa. Itu kesalahan total sebagai seorang pemimpinnya.
Kalau kita memimpin nyanyian harus kita fokus, oke? Lalu harus ada persiapan. Jadi usahakan dikuasai syairnya. Lalu kemudian artikulasi itu apa artikulasi? Hah? Apa? Bukan. Apa itu artikulasi? Oke. Pengucapan sebuah kata itulah artikulasi. Nah, kalau mengatakan kemana, ya kemana, kalau gitu kan, jangan kemana, jangan. Jam begini kalian tahu mau kemana, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita bernyanyi, mulut itu jelek, sudah pasti. Lihat kalau penyanyi-penyanyi yang secara langsung itu, oke, mulutnya kan menganga itu. Lain kalau misalkan lip sync itu kan lip sync, ya sudah ada. Dia hanya mengikuti aja. Jadi ada 2 cewek di YouTube itu yang lip sync itu jadi terkenal. Siapa itu? Siapa? Cinta dan Juju. Dia Cinta dan Juju ya. Itu jadi terkenal karena lip sync. Bukan dia penyanyinya, tapi dia hanya mengikuti saja. Nah kalau kita lip sync bisa saja dia teratur, ya. Misalkan atas dunia dia teratur kemudian terus ya. Tapi kalau ini langsung nggak ada seperti dia teratur. Jadi khusus dalam bernyanyi harus jelas, ya. Atas bukit yang jauh tampak salib inam, harus jelas seperti itu. Oke. Nah, jadi anggota jemaat pun nanti akan terpancing untuk membuka mulutnya kan begitu kan? Tidak lagi atas bukit yang jauh seperti itu kan. Buka. Jadi artinya begini. Kalau misalkan kalian lagi tes ini, kalian lagi tes, oke? Ada yang dapat 100, atau kadang-kadang separuh dapat 100, separuh lagi kurang, ya? Apa kira-kira terjadi? Bagaimana perasaannya yang ini, yang nilainya kurang ini? Kecewa. Ada rasa sedih nggak? Mungkin tidak dia ketawa. Tidak. Tapi kalau semuanya itu jelek semuanya, ketawa semua kan? Betul begitu? Iya. Tetapi sama halnya jika hanya mulut pemimpinnya saja yang jelek istilahnya. Atas bukit yang jauh, hanya mulut saja yang jelek, ya? Dia mungkin akan minder. Dia minder lah. Sementara mulut kalian cantik-cantik kan? Tapi kalau misalkan kalian sudah dilatih sini nanti, apabila sudah pulang memimpin dan dipimpin dengan baik, istilahnya menyanyi dengan artikulasi yang jelas, bagaimana anggota jemaat lainnya? Terpancing untuk jelek? Iya, akan terpancing jelek. Berarti gini, atas bukit yang jauh, pasti itu kan begitu kan? Tetapi kalau kalian sudah dilatih di sini nanti juga pulang menyanyi dengan mulut yang manis, yang kita jemaat pun nanti bagaimana? Jadi usahakan pulang dari sini ingat, wah mulut saya jelek, ingat itu ya. Sudah pulang dari sini jangan anggap lagi, wah mulut saya masih manis, jangan anggap mulut saya jelek. Ya, tujuannya supaya nanti waktu menyanyi dalam jemaat buka mulut untuk mengatakan kata-kata yang ada dalam syair. Betul begitu? Oke. Siapa? Oke, silakan. Latihan. Menyanyikan lagu tersebut dengan cara membirama. Membirama adalah menyanyikan sebuah lagu yang disertai dengan gerakan tangan sesuai dengan tempo dan jumlah ketukan dalam membirama. Baik. Jadi misalkan lagu favorit kita, ya enggak? Kita akan memimpinnya nih enggak? Kita buka buku nyanyian kita itu, lalu kemudian kita coba nyanyikan itu dengan membirama. Nanti ada beberapa jenis birama akan kita pelajari itu, oke? Tapi istilahnya tempo saja dulu yang kita ini yang kita perhatikan, oke? Nah sekarang siapa yang tahu nyanyian nomor 316?
319. Tuhan Yesus bunga bakungnya. Oke, itu juga termasuk lagu pemuda juga ya. Tuhan Yesus bunga bakung. Coba ya, tangannya hanya gini-gini aja dari atas bawah ya. Oke, sambil menyanyi. Tuhan Yesus bunga bakung 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah. Oh ya, saya salah ya. Saya salah. Oke, saya coba. Tuhan Yesus bunga bakung ternyata ya. Tuhan Yesus bunga bakung. Tuhan Yesus sahabatku. Walau nanti yang penting biramennya saja dulu ya. Dari atas bawah. Tapi tetap ininya. Temponya tetap. Oke. Yang paling penting adalah temponya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Oke. Oh ya, Belum ada bunyi. yang belum ada bunyinya. Siapa lagi? Ayat ya. Oke. Oke. Nah. Wahyu bisa tanpa kaca, Wahyu? Bisa? Oke. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus sahabatku. Ini aja dulu, aksol saja dulu ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Oke, lagi. Markus, usahakan begini, bagi semuanya. Oke. Cara. Tuhan Yesus sahabatku, 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Oke. Jadi temponya itu harus ya, temponya harus. Perhatikan baik. Berikutnya F. Sekarang sama Hubung F. Hubungi pengkhotbah minggu itu sebuah golongan. Oke, hubungi pengkhotbah minggu itu. Dihubungi untuk apa? Untuk lagu dorongan. Baik. Di sehabis khotbah ada lagu dorongan, betul begitu? Oke.
Oke, di Hanura ada? Ya. Di Sulawesi? Ada. Oke, nah, jadi hubungi pengkhotbah tentang lagu dorongan. Tujuannya apa? Supaya saudara mempersiapkan lagu itu. Oke, nah jika saudara tidak tahu lagu dorongan pengkhotbah itu yang diminta oleh pengkhotbah, apa yang harus saudara lakukan? Jika katakan, wah, nomor 570. Ya, kita lakukan itu tidak ada, jadi sehingga kita nggak tahu ya nggak. Wah, saya nggak tahu nomor 70. Ya, berarti hasil apa yang harus kita lakukan? Agak kuat. Jadi lagu yang lebih bersemangat, Jadi siapa yang mencari? membawa apa nyanyi ini. Oke, bukan. Kalau kita tidak tahu nyanyiannya, jangan kita sendiri yang mengganti. Siapa yang harus mengganti? Pengkhotbah itu yang mengganti. Oke, tapi katakan, wah maaf, saya tidak tahu lagu itu ya enggak. Bisa nggak diganti dengan lagu yang lain, kan begitu kan? Nah, jadi maksudnya apabila kita tidak tahu lagu yang diminta oleh pengkhotbah, berarti kita minta pengkhotbah itu untuk bagaimana? Mengganti, ya enggak? Sampai kita betul-betul tahu lagu itu. Nah, dia kasih lagu berikutnya, kita tidak tahu juga, oh ganti, kalau gitu kan? Dikasih lagi kita tidak tahu, ganti. Nah, kalau sudah begitu siapa harus ganti? Mungkin pemimpin ini harus diganti, ya, atau pengkhotbah yang diganti. Tapi yang jelas bahwa pimpinannya yang kita tahu. Jadi hubungi pengkhotbah tentang lagu dorongan. Bagus. Berikutnya. G, siapa sekarang? Kembali ke Chandra. Lagu dorongan dinyanyikan segera sesudah khotbah. Nah, ini hanya pandangan ini. Ini hanya pandangan. Oke. Berbeda jemaat, berbeda lagu dorongannya. Maksudnya di jemaat, bagaimana lagu dorongan di sana? Bagaimana lagu dorongan di sana? Bagaimana jemaat itu menyanyikan lagu dorongan di Hanura? Ya, dengan kaki berdiri terus bernyanyi bersama-sama. Di Termawangsa oh gitu ya? Oh gitu ya? Disuruh kurang ya? Itu perlu kita cadangkan gitu kan ya? Baik. Nah sekarang begini, pernah nggak kalian melihat lagu dorongan itu begini? Sesudah pengkhotbah, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Dan terima kasih atas perhatian saudara. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini menguatkan iman kita masing-masing. Amin. Lalu pengkhotbah duduk, ya enggak? Betul? Lalu pemimpinnya maju ke depan dan mengatakan, mari kita menyanyikan lagu dorongan kita nomor sekian ini. Ya, lanjutkan sekian ini. Lalu bernyanyi. Nah, begitukah di jemaat Hanura begitu? Tidak disebutkan di kamar Sulawesi. Soalnya sudah ditulis sebelum itu, jadi sudah dipersiapkan sejak tadi. Oke. Tapi kan sebelum khotbah dia bilang nanti untuk lagu dorongan silakan kita ada masing-masing lagu nomor sekian. Terus ketika pengkhotbah selesai berkhotbah, Pemimpinnya langsung maju terus sambil bernyanyi nanti di begitu ya, tidak disebutkan lagi mari kita buka bunyinya kita sekian enggak lagi, atau enggak lagi kata-kata, langsung aja disambut gitu ya. Jadi mustahil dan mana mustahil. Sesudah pengkhotbah berkhotbah, bagaimana? Apakah pemimpin? Sendiri dan penyanyi juga maju depan salurannya. Oh gitu ya, bagus. Di sebentar bagaimana? Dia bermaksud bagaimana? Diberikan dulu ayat-ayat atau yang akan dinyanyikan.
di derajat sama ya. Oke. Jadi ini di Bandung Sudah khotbah, tidak ada dorongan. jalan Duduk. setelah duduk baru berdiri baru lagu dorongan gitu ya. Setelah duduk pengkhotbahnya dulu baru ada lagu dorongan gitu. Oke. Nah, itu sah-sah saja itu adalah keinginan dari jemaat lokal. Tetapi yang namanya lagu dorongan, kalau misalkan kalian mendorong seseorang ke atas begini, oke? Kalau misalkan kita sudah berusaha ini, dorong, kan kita akan terus dorong begini kan? Jangan sampai dia turunnya enggak. Kalau sampai dia turun semakin sulit kan gitu kan? Tapi waktu kita dorong dia ke atas terus dorong, pada saat dia harus dorong terus gitu kan? Nah, begitulah fungsi dari dorongan. Maksudnya begini, pada saat firman Tuhan selesai disampaikan, langsung disambut dengan lagu dorongan. Oke, seperti yang di Hanura misalkan sudah dikatakan, diberitahukan dulu nomornya nomor berapa, begitu kan? Lalu pemimpin yang mengatakan nyanyian lagu dorongan ini akan kita nyanyikan segera sesudah khotbah selesai. Jadi sesudah khotbah selesai berkhotbah, langsung nanti demikian firman Tuhan untuk kita, dan semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini menguatkan iman kita masing-masing. Amin. Demikian karena khotbah langsung pemimpinnya langsung disambar amin itu dengan dorongan. Berarti terus dukung khotbah itu terus dukung kira-kira. Kan kita sudah berapi-api nih kalau saya dengar khotbah bahkan begitu kan? Iya enggak? Lalu setelah amin, jangan sempat diberikan jeda waktu. Usahakan langsung disambut dengan lagu dorongan. Jadi tetap semangat anggota jemaat itu belum turun. Nah, ditambah lagi dengan nyanyian, semakin terbakar lagi semangatnya. Itulah fungsi lagu dorongan. Jadi menurut hemat saya kurang tepat jika misalkan lagu dorongan itu dinyanyikan sesudah khotbah duduk, atau firman khotbah duduk lalu kemudian pemimpinnya mari kita nyanyikan lagu dorongan nomor sekian. Sudah sempat dulu turun kan begitu kan? Sudah sempat dulu turun kan begitu kan? Jadi untuk mengangkat ini semakin berat lagi. Oke, nah jadi usahakan. Mungkin ini merupakan masukan. Oke, nah nanti waktu kita katakanlah seperti ini kan? Coba siapa yang sudah pernah memimpinnya? Di sini. Ada yang pernah memimpinnya? Oke. Coba kamu persiapkan nomor 316 ya. Nomor 316. Jadi perhatikan, kalau kita memimpinnya, usahakan perhatian kita kepada pengkhotbah, fokus kepada pengkhotbah. Kapan dia akan mengakhiri khotbahnya? Kita sudah siap menyambar. Kan begitu kan? Nah, jadi coba kamu dulu di bangku belakang sana. Bangku belakangnya. Nah, oke. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, semoga firman tersebut berakar dalam hati kita dan dapat menguatkan iman kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita semakin berusaha untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman yang kita dengarkan ini membawa kekuatan kepada iman kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, Tiada bandingnya. Oke, bisa dilihat. Jadi setelah amin dari pengkhotbah langsung disandar oleh pemimpin nyanyian. Jadi tidak ada jeda waktu, artinya beban itu belum turun, masih tetap di atas, langsung disupport, langsung didukung seperti itu. Jadi kita yang merupakan masukan. Oke, jadi ini lagu dorongan dinyanyikan segera sesudah khotbah. Baik, terus berikutnya. Tahap persiapan di tempat ibadah. Tahap persiapan di tempat ibadah. Siapa sekarang? Ya, silakan.
di tempat ibadah, misalkan datang lebih awal. Satu, pastikan apakah bukunya dia sudah diletakkan di semua. Baik, cukup dulu ya. Jadi yang kita pelajari tadi dari A sampai G nomor 6 itu ya. A sampai G itu merupakan persiapan di rumah. Kan begitu kan? Itu persiapan di rumah. Oke. Nah, sekarang persiapan di tempat ibadah. Ya, lihat di situ. Usahakan datang lebih awal. Mengapa kita harus datang lebih awal dan tiba di tempat ibadah lebih awal? Mengapa? Nah, ini alasannya di sini. Perhatikan. Satu, pastikan apakah bukunya sudah diletakkan di atas bangku. Jadi di jemaat lokal barangkali sudah ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk mempersiapkan penyanyian, begitu kan? Nah, tapi kita sebagai penyanyi usahakan pastikan sudahkah bukunya itu terletak di atas bangku? Oke. Nah, terus yang kedua, siapa yang kedua? Pastikan apakah mikrofon jika ada sudah aktif atau belum. Nah, betul. Jadi di terbang pakai mikrofon. Hanura, Kota Gajah, pakai mikrofonnya? Enggak. Oh, di Bandung. Sebenarnya ada mikrofonnya. Oke, jadi mungkin karena jumlah anggota itu belum begitu banyak, sehingga kita belum butuh mikrofonnya kan. Tetapi apabila nanti ada saatnya jemaat itu semakin bertambah besar, maka kita butuh apa? Mikrofon. Nah, di waktu kita memimpin nyanyian, apabila ada mikrofon, pastikan bahwa mikrofon itu sudah aktif sebelum ibadah, sebelum saudara maju ke depan. Maksudnya begini, jangan di waktu sudah mulai memimpin nyanyian, tes. Jangan lagi, karena kita sudah mempersiapkan untuk memimpin. Jadi pastikan datang lebih awal itu apa? Untuk mengecek mikrofon sudah aktif atau belum. Gitu ya? Gimana? Bisa? Oke. Baik. Tapi walaupun belum ada mikrofon, berarti kalian datang terlambat saja, nggak ada datang agak lama aja karena tidak ada mikrofon, kan gitu kan? Jangan, karena masih ada persiapan lainnya enggak? Ya, penyanyinya bagaimana? Terus C, nomor 3. Adakan waktu istirahat dan minum air melakukan pentasonan. Baik. Jadi jangan sampai terlambat kalau kita memimpin nyanyian. Karena kalau kita terlambat, biasanya orang terlambat itu langkahnya bagaimana? Hah? Buru-buru kan begitu kan? Buru-buru. Ya? Jadi apabila kita sudah buru-buru sampai tempat ibadah, mari kita bernyanyi nomor 316. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus terpatah-patah jadi suaranya begitu kan? Juga tidak sempat lagi untuk meminum air. Sebaiknya sebelum kita memimpin nyanyian, minum air untuk menentukan kita suara. Ya, baik. Berikutnya nomor 4. Sisihkan waktu berkomunikasi dengan Allah. Oke, maksudnya di sini berdoa. Ya, jadi kita memimpin nyanyian ini. Ya, secara pribadi kita berdoa. Tetapi walaupun ada doa secara umum bagi pelayan-pelayan itu sah-sah saja. Tapi doa pribadi pun sah. Oke. Nah, di Hanura bagaimana? Apakah ada doa secara umum untuk pelayan-pelayan sebelum melayan? Ada kan? Di Terbangsa ada, bagus. Untuk Sulawesi ada. Kota Gajah ada. Di Bandung ada. Oke, bagus tuh. Oke, nah sekarang nomor 5. Pastikan Anda rapi dan siap tampil akan berkeliling terlebih dahulu. Perhatikan kerampilan rambut, pakaian, kumis, dan sepatu. Oke, perhatikan kalau kita memimpin nyanyian, kita ini pertunjukan solo ini, pertunjukan tunggal, di mana mata semua orang itu tergantung kepada tertuju kepada kita, betul begitu? Sebab itu hati-hati, jangan sampai ada di sini kayak bingung kan begitu kan, tarik mata masih ada kan begitu kan, terus rambut agak panjang, nggak rapi. Nah, kalau rambut agak panjang makanya saya suka begini karena nggak similar istilahnya gitu kan, nggak perlu lagi nyisir, sudah seperti kemarin kalau begini ya. Tetapi kalau rambut kita panjang, oke, silakan. Tetapi
tetap rapi. Ya. Nah sekarang apalagi yang perlu? Pakaiannya enggak? Kalau kita memimpinnya niat pakai baju tidak jadi masalah. Tapi saya lebih suka apabila saya memimpinnya niat pakai dasi. Kenapa pakai dasi? Karena apabila misalkan saya tarik suara kuat-kuat, ini urat ini nggak begitu kelihatan, urat ini. Nah tapi kalau misalkan pakai ini pakai batik, biasanya dia ini biasanya kelihatan seperti ini, kelihatan ini urat-urat leher ini. Jadi itu seperti ini, itu lebih baik. Oke, pakai dasi. Dan itu lebih berwibawa seperti ini. Oke. Jadi pakai dasi itu lebih baik. Nah sekarang bagaimana pemimpinnya di Hanura atau kita di Hanura? Pada dasarnya pakai dasi. Khotbah di Sulawesi pakai dasi. Oke, di mana-mana pun itu pada dasarnya hak prerogatif jemaah lokal kan begitu kan. Tetapi saya sarankan ini masukan saja. Kita melayani Tuhan, melayani setiap jemaat kan gitu kan, usahakan tampil semaksimal mungkin, rapi serapi mungkin. Oke, usahakan itu. Oke. Nah, apalagi dikatakan itu. Nah, kumis. Nah, kalian belum sudah belum kumis, sama sudah mulai ya kumis. Nah, silakan punya kumis, tapi usahakan jangan sampai terlalu panjang. Dan jangan sampai usahakan dipotong sampai di sini. Kenapa? Kalau kumis kita itu menutupi bibir, anggota jemaat tidak lagi melihat artikulasi kita, ya. Karena di sini sudah ditutupi ini kumis. Jadi usahakan dipotong di atas ini, pas di atas bibir dipotong, ya. Atau lebih mudah kelihatannya kalau tidak pakai kumis. Tetap jantan orang gitu kan. Bagaimanapun, mengapa orang umumnya melihat kumis? Sebagai pertanda apa itu? Pertanda kejantanan kan begitu kan? Begitu kan? Nah sekarang, ini Erwin tidak pakai kumis, tapi saya yakin pasti dia jantan. Gitu kan? Pasti dia jantan. Betul begitu? Nah, aku suka begitu. Dia nggak pakai kumis asli, dia seperti perempuan ininya. Nggak ada kumisnya. Tapi nggak perlu kita suruh dia buka celana kan, gitu kan? Pasti dia jantan. Nah, berarti tidak harus melihara kumis, gitu kan? Nah, terus pakaian. Kalau kita sudah pakai kemeja, usahakan masuk dalamnya kan? Ikat pinggang jangan seperti begini, terus begini, ya? Padahal kita memimpinnya ini kan gitu kan, ikat pinggang begini. Jadi anggota jemaat nanti tidak konsentrasi lagi. Jadi anggota jemaat itu ada ikat pinggang. Apalagi yang buka begini kan? Ini berat kan begitu kan? Iya. Jadi apalagi sedikit keluar begini, kalau misalnya masih begini kan kasih masalah kelihatan gitu. Tapi kalau kepala sedikit begini, ya. Apalagi ada ibu-ibu depan. Mana mau ngomong sehingga ibadah mereka jadi gimana? Jadi yang terasa lagi di suatu hati rapi. Jadi dikatakan bercermin sebelum masuk. Silakan bercermin. Jadi usahakan di tempat ibadah itu ada cermin. Bagaimana di tempat ibadah musala ada cermin? Nah, mungkin bisa dikasih masukan ya supaya di situ ada cermin. Kota Gajah kasih masukan. Penongsa ada. Hanura? Oke, masukkan saja supaya nanti dibikin cermin di sana ya. Supaya semua pelayan itu bercermin sebelum melayani. Oke, lanjut. Berikutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama, maju ke depan dengan langkah bersahaja. Jangan lambat, malas, seolah-olah. Nah, perhatikan ini. Coba tadi, Jerry berdiri. Bawa perginya ke belakang. Nah ini Jerry sudah memimpinnya ini. Nah ini, oke. Nah, Jerry sebagai pemimpinnya silakan. Jerry sebagai pemimpinnya maju ke depan. Dan katakan bahwa ini. Anggap bahwa ini adalah merupakan coba ya, coba.
Nah, jadi nih mau pimpinannya nih. Oke, sekarang jadi maju. Oke, cukup. Oke, terus berdiri semua. Sudah. Berdiri ya. Berdiri. Nah, deska dan belakang maju ke depan. Jadi sudah cukup ya. Nah, ini kita pimpinannya di citranya. Oke, maju. Oke, cukup. Yunus. Oke, maju. Oke, silakan dulu. Terus apa? Dari belakang. Oke, lanjut. Yang lain bisa dulu ya, bisa dulu. Pak ini bisa dulu ya. Oke, duduk. Amin. Oke, silakan duduk. Yang belum masuk ke sana aja, yang belum masuk ke sana. Oke, duduk. Lanjut. Samuel. Oke, duduk. Chandra. Oke, Jonathan. Oke. Terus. Oke, bagus. Oke. Nah, jadi kita usahakan kita sekarang kan membangkitkan semangat anggota jemaat ini lah. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita sekarang siap melayani. Ya begitu kan? Jadi giliran kita sekarang mau memimpinnya ini. Jadi usahakan kita jangan malas. Bahaya seperti itu. Baru itu. Misalkan kita sudah nih, kita mempunyainya dulu kan. Masuk ke sana. Gitu kan? Tatap. Jadi oleh sebab itu waktu jalan jangan menunjukkan rasa malu, jangan. Pokoknya tatap ke depan. Ya, jalan aja. Tatap menuju ke mimbar. Tapi jangan juga sampai pelan-pelan seperti ini. Ya, biasanya dia itu di multi-level marketing biasanya begitu. Woi, nanti begitu kan? Untuk menunjukkan semangat jangan juga begitu kan? Tapi tunjukkan bahwa kita siap melayani dengan langkah yang kuat. Oke? Jadi jangan sampai malas. Dan tunjukkan, oke? Nah selanjutnya berdiri tegak tapi relax. Oke, berdiri tegak tapi relax. Maksudnya gimana? Berdiri tegak tapi relax. Nah, jangan begini, jangan. Ini kan tegak ini, oke? Tidak begini maksudnya. Tapi relax, tunjukkan relax. Jadi soal itu sangat bagus supaya jangan tegang sebelum memimpinnya. Usahakan gerakan badan, ya bisa supaya relax, oke? Dan jangan sampai begini, jangan ini namanya ini terlalu kaku kan gitu kan, atau begini, jangan. Jadi usahakan itu sedikit seperti ini,
Atau sekali ini agak ini agak di belakang sedikit ke depan, lalu begini kan menunjukkan jangan ya. Sedikit aja jatuhnya ke depan seperti ini untuk menunjukkan relax ya, seperti atau begini di masalah. Oke, perhatikan. Oke, baik. Nah, besok kita tetap ada pelajaran memimpin nyanyian. Oke. Jadi sekarang persiapkan lagu favorit masing-masing. Kemudian maksud saya hari ini kan, hari ini persiapkan lagu favorit masing-masing untuk kalian pimpin besok. Oke, masing-masing dengan cara bagaimana kita maju pakaian juga. Jadi bagus apabila besok ada pakai dasi. Ya, yang tidak bawa dasi dipinjam dari kakaknya, ada mereka punya dasi. Oke. Nah, khusus untuk dasi usahakan diharmoniskan antara pakaian dengan dasinya. Ya. Terkadang memang kata paling tidak besok saya tidak akan mengomentari dasinya, tapi saya akan mengomentari mengenai kerapian saja, sama langkahnya, sama cara berdiri dan menunggu yang kita nanti. Oke, lanjut nomor berapa nih? 3. Terus Tangan kiri memegang buku nyanyian dan buku nyanyian tersebut dijepit dengan jari dan jari kelingking. nah, perhatikan, tangan kiri memegang buku nyanyian. Ini buku nyanyian kita. Ini buku nyanyian kita kan begitu kan? Nah, usahakan waktu kita memegang buku nyanyian seperti ini, beginilah bentuknya. Nah, Deska, coba praktekkan Deska. Begini. Bisa? Nah, supaya kelingkingnya ini jangan terlalu ini, agak di atas bisa. Nah, pokoknya fungsi dari kelingking ini begini. Wahyu. Nah, mengapa seperti ini? Kira-kira ada alasan mengapa seperti ini? Supaya kita Hah? kalau misalnya pertimbangannya Betul, itu tujuannya di situ. Nah, seperti ini kan? Kan itu angin kan begitu kan? Terkadang mungkin angin dari samping atau gimana nanti jadi gini kan? Ya enggak? Ya, jadi nggak goyang-goyang, dia jadi tetap. Oke. Lalu kemudian perhatikan cara memegangnya ini yang penting dulu. Oke, perhatikan ini. Lalu kemudian bentuknya apa dikatakan? Bentuknya. Kata pendahuluan sebelum memimpin nyanyian. Contoh, mari kita menuju Tuhan dengan nyanyian nomor. Oke, kata pendahuluan itu penting. Jadi waktu kita maju ke depan, jangan langsung. Mari kita bernyanyi nomor sekian, jangan. Mengapa? Karena anggota jemaat belum siap. Jadi perlu ada kata pendahuluan. Maksudnya gini, mari kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan nomor sekian. Itu, oke? Itu kata-kata pendahuluannya. Jadi jangan langsung maju ke depan. Mari kita bernyanyi nomor ini, jangan. Jadi ada kata-kata pendahuluan dengan tujuan supaya anggota jemaat itu memperhatikan kita. Nah, sesuai mereka memperhatikan kita, baru katakan nomornya. Oke? Lalu nomor berapa lagi? Selanjutnya mas saya. Sebutkan nomornya yang akan dihitung sebanyak 2 kali supaya semua mendengar. Oke. Sebutkan nomor nyanyian yang akan Anda pimpin sebanyak 2 kali. Nah, cara menyebutkan nomor ini penting. Pertama-tama bisa kalian sebutkan mari kita bernyanyi nomor 316. Dan jelas, arti kerasnya jelas. Nomor kita katakan mari kita bernyanyi nomor 316. Oke. Supaya jelas lagi dikatakan nomor itu satu-satu. 316. Itu maksudnya disebutkan 2 kali. Pernahkah kalian melihat pemimpin nyanyi sudah mulai bernyanyi tapi masih ada anggota jemaat yang masih buka atau lihat sama sendiri? Ya, nah itu. Kenapa? Karena mereka hanya menyebutkan nomor itu
satu kali. Itu pun mungkin suaranya tidak jelas. Betul nggak ya? Wah. Ya. Ya. Jangan lupa ya. Ya. Oke, bagus. Terus lanjutkan. Terus sekarang ayo coba. Bernyanyilah gunakan tempat untuk mengambil nada dasar yang disebut. Ada saat anggota jemaat dan mencari nomor yang disebut. Gunakan nada dasar yang disebut sudah semua anggota jemaat membuka buku yang masing-masing dan mulai. Baik, maksudnya begini. Ketika saudara mengatakan mari kita bernyanyi nomor 316, kan kalian kan sudah membuka buku nyanyian kalian ingat. Terus kalian kejar lagi 316. Anggota jemaat kan membuka ini. Oke. Nah di waktu anggota jemaat itu sudah membuka buku nyanyian, kalian mencoba untuk mengambil nada dasar dari nyanyian itu. Misalkan nomor 316. Mari kita bernyanyi nomor 316. 316. Oke, Mas, kalian buka sekarang. Mana? Ya. Tuhan Yesus sahabatku. Oke. Jadi tadi saya katakan tutup dulu bukunya. Jangan dikasih tanda begini, yuk. Jangan kasih tanda, tutup langsung, oke? Nah, Wahyu, jangan kasih tanda, oke? Sekarang saya mempunyai ini enggak? Mari kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian nomor 316. 316. Tuhan Yesus sahabatku, 1, 2 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Cukup. Oke. Nah, perhatikan saya. Saya tadi katakan 316 enggak? 316 enggak? Ya. Nah, kalian sedang membuka bukunya kan gitu kan? Apa yang saya lakukan? Sedang mengambil nada dasar. Jadi pada saat kalian sedang membuka bukunya, saya sibuk mengambil nada dasarnya. Oke, nah sekarang lanjut nomor 7. Oke, nah sebelum nomor 7 yang mana masih ada bagian berikutnya. Bunyikanlah nada dasar nyanyian tersebut sesudah semua anggota jemaat membuka buku nyanyian masing-masing dan mulai. Nah ini maksudnya. Kami sudah membuka, saya sudah tadi kami ambilkan. Tuhan Yesus sahabatku, 1, 2, 3, ya. Tuhan Yesus sahabatku. Nah seperti itu. Oke. Jadi coba seperti ini kita ulangi ya. Jadi maksudnya begini. Sebutkan nomor nyanyian itu 2 kali. Oke. Itu lagi nyanyian ya. Jangan tandai. Oke. Udah, tutup. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 316. 316. Tuhan Yesus sahabatku, 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Cukup. Oke, nah sekarang dan mulai katanya. Nah sekarang mulailah nyanyian itu dinyanyikan atau Anda pimpin sesudah anggota jemaat itu siap. Anggota jemaat itu sudah membuka. Terkecuali anggota jemaat itu tidak mau membuka. Ya, jangan kita tunggu kan mulai. Oke, sebentar sampai sebelum nomor 7 ya. Memegang buku nyanyian seperti ini betul begitu? Ya. Usahakan waktu memegang buku nyanyian jangan terlalu ke bawah seperti ini. Terkecuali buku nyanyian kita itu istilahnya ada mimbar ya, ada mimbar dan mimbar itu agak tinggi. Oke, itu dipersilahkan bisa tetap belum di atas mimbar.
tapi sebaiknya buku nyanyian itu dikurang seperti ini. Oke. Nah, di waktu kita, apabila kita memegang buku nyanyian seperti ini, usahakan buku nyanyian itu jangan terlalu ke bawah seperti ini. Usahakan seperti ini. Tujuannya apa kira-kira? Jadi biar melihatnya nggak terlalu tinggi kan kalau di bawah kan kayak gini. Oke, bisa. Itu satu. Mungkin kalau dia itu mungkin dari suaranya bisa keluar ini. Bisa lihat ya, bisa lihat dari bawah. Ya, itu bagus, tapi bukan ide itu yang dalam pikiran saya, tapi itu bagus. Itu bagus. Ya. Tujuannya adalah ya. Maka di sini bilang berdiri tegak dan kalau begitu menurut Ya, alasan bagus karena dihubungkan dengan kerja sebelumnya, itu alasan bagus tuh. Tapi tujuan utamanya adalah karena waktu kita memimpin nyanyian, kita sewaktu-waktu harus melihat anggota jemaat. Pernah nggak kalian melihat pemimpin nyanyian? Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah terindah bagiku. Pernah begitu? Melihat pemimpin nyanyian, terus dilihat buku nyanyian begini. Nah ya, buku nyanyiannya jadi tidak begini. Baru namanya yang baru setelah memberikan isyarat untuk share beberapa dulu dan begini kan. Jadi saya melihat ada saudara kita seperti itu, melihat inisiatif seperti ini, itu kan bagus. Oke. Jadi kalau kita memimpin harus kita lihat orang yang kita pimpin betul begitu. Iya. Jadi coba, terus sehingga sampai buku nyanyian itu letaknya seperti ini. Hampir selesai dalam mata, tapi yang tertutup begini, nanti kelihatan untuk jemaat. Jadi usaha seperti ini. Artinya bahwa letakkan buku nyanyian itu pada posisi di mana apabila kita melirik, kita nggak begitu jauh dari anggota jemaat. Seperti itu. Jadi bisa dilirik dan sekaligus melihat anggota jemaat. Bisa dilirik lihat anggota jemaat. Gitu. Ya bisa. Nah tujuan utamanya adalah karena kita memimpin perlu kita lihat anggota jemaat itu. Pernah nggak kalian tidak bernyanyi, tapi ketika pemimpin nyanyian itu melihat kalian langsung dari depan mulut? Pernah begitu? Iya, saya pernah begitu. Saya terkejut setelah mereka bilang begitu. Akibatnya apa? Ya seharusnya saya mengatakan oh, tapi aturannya saya tapi saya gitu kan? Mengapa? Karena saya tidak siap. Ya, seperti itu. Jadi sangat bagus apabila kita melihat anggota jemaat itu supaya apa? Mengajak mereka bernyanyi. Sebab itu caranya harus begini. Oke? Terus yang berikutnya apa dikatakan? Bernyanyi dengan suara yang lebih keras, yang melebihi suara rata-rata anggota jemaat. Nah, dari awal sudah saya katakan berbicara kan begitu kan? Pernah nggak kalian mendengarkan pemimpin nyanyian itu suaranya kecil? Tidak ya? Pada pemimpinnya itu suaranya besar-besar ya? Datanglah suatu berita. Di berita ada pemimpin nyanyian yang suaranya agak lembut, sehingga suara itu tidak begitu kedengaran oleh anggota jemaat. Ingat bahwa kita dalam memimpin nyanyian. Nah coba begini, coba nomor 316, kembali nomor 316 ya. Ya. Tuhan Yesus sahabatku, Tuhan Yesus sahabatku, 1, 2, 3, ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dia terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah menyucikan kalbu. Pergi dalam dalam derita yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar, hanya Dia terindah bagiku. Oke, pertanyaan saya, mengapa kalian pertama-tama lambat? Mengapa temponya kemudian kok lebih cepat?
Mengapa kemudian temponya kok cepat? Mengapa? Yang pemimpinnya menyanyikan dengan semangat. Jadi para yang ingin mengikutinya. Oke, coba kita ulangi ya. Coba kita ulangi. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah. 1, 2, ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dia terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah. Hanya Dia menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan Dia tanggunganku. Oke, cukup. Ada bedanya? Di waktu kalian awal agak lambat dikit, oke, lalu kemudian cepat, apa yang membedakan? Ya memang jelas tempo membedakan. Khusus untuk pemimpinannya, apa yang membedakan? Karena sebelumnya pemimpinnya itu pembawa nyanyiannya tidak bernyanyi. Setelah itu pembawa nyanyiannya ikut bernyanyi, kemudian temponya lebih cepat, jadi semuanya jadi ikut lebih cepat. Enggak. Ada pemimpinannya ikut bernyanyi. Tapi ada hubungan, ada bedanya. Apa yang membedakan? Cara pembawaannya. Cara menyanyikan Bagaimana menyanyikannya? lebih cepat sedikit sebab pemimpinnya. Oke, ini bedanya. Di awal-awalnya kalian bisa mendengarkan suara saya tidak? Tidak. Mengapa? Volume suara saya itu kecil. Betul begitu? Jadi di waktu volume suara saya besar, kalian bisa dengar, lalu kalian ikuti, betul? Oleh sebab itu, pemimpin nyanyian itu volume suaranya harus bagaimana? Melebihi rata-rata. Bukan harus teriak, bukan. Tapi melebihi rata-rata. Oleh sebab itu, kalian jangan biasakan suara ini, suara pelan-pelan. Oke? Chandra, A. Oke, ulang. Kamu masih bisa lebih keras. Kalau kamu bisa lebih keras, usahakan keras. Jangan biasa-biasa. Usahakan yang asal biasa. Ya, dari sini. Bagus. B. Bagus. Coba begitu, oke? Nah, besok apabila kalian memimpin nyanyian lagu favorit kalian, saya dengarkan bahwa suara kalian itu harus lebih besar dari rata-rata kita. Oke? Usahakan begitu. Baik, selanjutnya nomor 8. Pimpinlah nyanyian itu dengan semangat sambil menggirama. Oke, pimpin dengan semangat sambil menggirama. Oke, jadi khusus untuk nyanyian yang bersemangat, usahakan tunjukkan bahwa kalian bersemangat. Oke, sambil menggirama diikuti dengan gerakan tangan. Oke, nanti akan kita lihat jenis-jenis birama. Tapi jelas bahwa apabila kita memimpin nyanyian, usahakan pimpin nyanyian itu dengan menggirama. Oke, tidak harus kita mengikuti seperti petunjuk, misalkan 4/4 kan begitu kan? Tidak harus kita mengikuti itu atau 3/4, tidak harus. Bisa saja kita lakukan seperti ini. Kalau misalkan kita belum paham membirama dengan 4/4 atau 3/4, bisa saja dengan 2/6 seperti ini. Ini 2/6 namanya. Oke, atas bawah. Oke, nah bisa saja seperti itu. Baik, terus nomor 9. Berikan tanda syair yang akan dinyanyikan dengan jaring yang digunakan untuk menggirama sebelum bukan terakhir nyanyian itu. Bagaimana tanda untuk syair nyanyian yang terdiri dari yang baik? Jangan secara oral. Mengapa? Baik, maksudnya begini. Seperti nomor 316 dan misalkan. Oke, mari kita bernyanyi nomor 316 misalkan gitu kan. Lalu kemudian pada akhirnya hanya Dialah menyucikan kalbu, baru bait pertama misalkan. Tapi kita ingin menyanyikan bait kedua. Hanya Dialah menyucikan kalbu, seperti ini ya. Bu 2. Berarti kita nomor 2 begitu kan?
Oke? Nah, jadi jangan sampai begini. Hanya dialah menyucikan kamu. Dua, jangan itu maksudnya orang. Dua, jangan. Cukup dengan jari. Oke? Di awal pun kadang-kadang sudah mengatakan, mari kita akan nyanyikan lagu ini, baik pertama dan kedua kami gitu kan? Ada yang seperti itu. Ini tidak masalah. Tapi walaupun kita sudah mengatakan begitu, baik pertama dan kedua, tetap juga di akhir baik pertama kita nyanyikan itu usahakan berikan tanda lagi untuk nomor dua. Oke, mengapa? Karena umumnya kita ini suka lupa. Oke, seperti itu. Baik. Terus berikutnya nomor 10. Sorry. Bagaimana jika baiknya lebih dari 5? Jadi kita kan cuma 5 kan begitu kan? Jadi kita cuma 5. Nah begini. Itu masih di akal, ya. Itu berarti bagus kan begitu kan? Itu bagus begitu kan? Oke, jadi biasanya seperti ini, biasanya. Karena di pada bahasa isyarat untuk 6, 7, 8, 9, 10. Itu bahasa isyarat. Ini isyarat 10 ini. Oke. Jadi untuk nomor 6 begini, 6. Jadi mudah-mudahan aja waktu kalian bikin begini sudah saya kita tahu ya, kan? Ini 6. Tidak, karena kita sudah nomor 3 misalkan kan istilahnya. Oke, nomor 6. Nanti kalau stop nanti. Bagus. Ini kan 10. Kalau bahasa bisa 10. Ya. Tapi saya nyanyi kalau udah berhenti begini. Ya, itu berarti bahwa nggak ada nomor 10 kan begitu, berarti enggak itu canda. Maksudnya begini. Jadi mengapa sampai kita bikin begini? Karena ini adalah bahasa isyarat 6. Nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10. Itu bahasa isyarat. Oke. Baik. Lanjut ya. Nomor 10. Siapa sekarang? Apabila nyanyian yang Anda pimpin terlalu rendah atau terlalu tinggi, janganlah menghentikan nyanyian itu pada saat nyanyian itu sedang dinyanyikan. Mengapa? Karena tidak semua anggota itu tetap fokus dan melihat pimpinan nyanyian itu. Oke. Nah, jadi sekarang mari kita bernyanyi nomor 319. Nomor 319, oke. Tuhan Yesus sahabatku. Satu sambil membirama ya, Satu, dua, tadi ya. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dia terindah bagiku. Tuhan. Oke. Ulang. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku. Oke, 1. Tuhan Yesus sahabatku. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dia terindah bagiku. Oke. Nah, apa instruksinya tadi? Jangan menghentikan nyanyian itu saat nyanyian itu sedang dinyanyikan. Mengapa kira-kira? Oke, maksud begini. Kalau misalkan dihentikan pada saat ini itu sedang dinyanyikan, karena sebagian anggota jemaat itu tidak melihat kepada pemimpin nyanyian, akibatnya sebahagian bernyanyi yang melihat, sebahagian yang tidak melihat, yang melihat itu berhenti bernyanyi, sedangkan yang tidak melihat itu lanjut. Agak kacau? Kacau. Nah, itulah sebabnya sehingga apabila nyanyian itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, jangan dihentikan pada saat nyanyian itu sedang dinyanyikan, tapi dihentikan pada waktu kapan? Sudah selesai. Sudah selesai sampai baik terakhir, sudah selesai, baru katakan maaf, nyanyian ini terlalu tinggi. Kita coba turunkan sedikit, baru turunkan sedikit.
Oke, begitu. Atau nyanyi ini terlalu rendah, kita naikkan sedikit, baru naikkan sedikit. Begitu maksudnya. Oke. Tapi intinya jangan dihentikan pada saat nyanyi itu sudah dinyanyikan, jangan. Oke. Pernahkah kalian melihat begitu? Nyanyi itu dihentikan pada saat nyanyi itu dinyanyikan? Pernah? Kalau pernah, mungkin perlu nanti dikasih masukan. Kalian yang mengajari mereka nanti. Ya, itu usahakan tunjukkan bahwa kalian pernah belajar. Ya, nggak bagus loh om dia dihentikan pertengahan nyanyian. Kenapa nggak bagus? Jadi tadi sebagian kok bernyanyi, sebagian tidak. Kira-kira begitu. Nggak usah sesuai dengan yang kamu pelajari, nggak usah seperti itu kalau gitu. Kan? Oke, baik. Yang terakhir. Perlambat temponya sebelum mengakhiri nyanyian. Baik. Nah sekarang begini, kita nyanyikan sampai terakhir ya, sampai terakhir. Ya. Tuhan Yesus sang batu, 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dia terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dia menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus senantiasa setia padaku, akan kujunjung tinggi kehendaknya. Dibuatnya benteng kokoh sekitar diriku, maka jiwaku damai sejahtera. Dan bila aku lihat wajahnya yang mulia, pasti ku bersuka cita selalu. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Ada bedanya kira-kira? Nah kalian yang terus cepat, ya. Kalian aja yang terus cepat. Tapi biasanya kalau kita terus mempertahankan tempo yang sama di akhir sebuah nyanyian, itu pertanda bahwa kita akan memulai lagi di awalnya. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Nyanyikan lagi kan, bukan? Terus Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Ada bedanya? Kalau tempo yang pertama tadi itu sebagai indikasi bahwa atau sebagai pertanda bahwa kita akan ulangi lagi. Tapi kalau tempo terakhir ini itu sebagai pertanda bahwa kita akan berakhir. Kita usahakan ada perbedaannya itu. Kira-kira seperti itu. Oke? Baik. Nah, akhiri dengan menempel tangan. Maksud begini, ada sebagian orang memimpinnya dengan tangan terbuka seperti ini. Oke? Dan memang ini yang lebih baik. Ada juga orang memimpinnya dengan cara begini, ya, cara begini. Ada juga seperti itu. Ya. Mungkin maksudnya nyanyi. Oke? Ada juga yang memimpin seperti ini. Ada juga seperti ini. Oke? Tapi umumnya orang menyerahkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ada juga yang pernah saya lihat saudara-saudara kita memimpinnya seperti ini. Ya. Mungkin saking semangatnya, mungkin masa itu saja, tapi sebaiknya begini saja. Oke? Nah, karena ini terbuka, ya, perhatikan Erwin. Karena terbuka, hanya Dialah terindah bagiku. Itu berarti hadis. Oke, ditutup. Jadi ini mengepal jangan begini ya, usahakan. Kasihan, anggota kasihan ya. Ya. Jadi bagus begini. Ya. Ini namanya kepalan perempuan yang namanya. Ya. Biasanya kalau perempuan mengepal tangan seperti ini. Makanya kalau perempuan menunjuk orang nggak sakit. Karena biasanya dipakai ini biar ini juga begitu kan. Oke. Jadi jangan kepal seperti ini. Nah. Jadi besok apabila kalian memimpin lagu favoritnya, usahakan di waktu mengakhirinya seperti ini. Oke?
Nah sekarang, mari kita perhatikan mengenai birama. Ada birama yang disebut dengan yang pertama itu 2/4. Nah, 2/4 ini merupakan 4 di sini merupakan harga nol. Oke. Tapi yang paling penting untuk membirama, yang membirama adalah ini. Karena ini menunjukkan jumlah ketukan, ya. Dan ini akan menentukan yang jumlah ketukan dan juga apa? Bentuk birama. Oke. Nah, jumlah ketukan dan bentuk birama. Kalau 2/4 berarti 2 ketuk di dalam setiap garis birama. Ingat, garis birama adalah garis yang ditaruh untuk membatasi not seperti itu. Oke. Ya. Ini garis birama. Jadi kalau dia 2/4 berarti ini hanya 2 saja di dalam garis birama. Nah, kalau misalkan dia 2/4 berarti gerakan tangan kita atas, bawah, atas seperti ini. Ini. Oke. Lalu kalau misalkan 3/4, yang kedua 3/4. Yang 3/4 ini 1, terus 2, terus 3. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ada yang buat ke kiri dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi itu tidak disarankan, sebaiknya ke kanan selalu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lalu yang ketiga itu berapa? 4/4, ya enggak? 4/4 ini bagaimana ini? Siapa sudah belajar musik? Udah ya, oke. Ini 4/4 ya. 1, ya enggak? Terus 2, 3, terus 4. Oke, jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, ke kiri dulu ya. Ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ke kiri dulu, coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 316 itu kan 4/4 kan? Tuhan Yesus bunga baik, Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah. Gitu. Jadi nanti latih itu dengan cara membirama. Oke? Nah, saya kira walaupun masih ada ini seperti 2/6. 2/6 ada, tapi 2/6 ini sama seperti 2/6 ini sama seperti ini. 2/4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Terus ada lagi jenis-jenis yang lain seperti 6/8. Ya, 6/8. 6/8. Ini sama dengan 3/4. Oke, jadi ini dibagi dengan 2. Ini juga dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 3/4. Jadi kalau misalkan ada 6/8, 2/4. oh ya, sorry. Ini dibagi 3 ya.
Ini bagi 3, ini bagi 2, betul. Jadi sama seperti 2/4 jatuhnya ke atas seperti ini. Oke? Baru ada juga yang sembilan, bentar catatan saya dulu ya. Tapi yang jelas seperti 12/8 ada. Nomor 3 dia. 6/4 juga ada. 3/8 juga ada. Oke. Tapi begini. Begini ya. Kalau misalkan kalian melihat ada yang 12/8 ya, ingat bahwa yang di atas selalu bagi 3, yang di bawah selalu bagi 2, seperti itu. Oke. Jadi berarti berapa nih? 4/4. Begitu caranya. Berarti ini kalian bisa memimpin lagu ini dengan 4/4. Kalau 6/8 ini dibagi 3, ini dibagi 2. Bagi 2 sama dengan berapa? 2/4. Oh ini sudah 2/4 seperti itu. Jadi seperti ya. 9/8. Oke. 9/8. Lihat, ini dibagi berapa? 3 ya enggak? Ini bagi 2, berapa jadinya? 3/4. Jadi ikuti ini seperti itu. Oke. Jadi coba itu dilihat ya, yang 2/6 seperti ini, 2/4 seperti ini. Terus yang 3/4, 1, 2, 3. Yang 4/4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi khusus untuk lagu favorit saudara untuk besok dilihat ini indikator di atas berapa dia. Oke. Seperti nomor 319 4/4 berarti 4 itu ikuti irama 4/4 seperti ini. Oke. Nah, kalau ada di antara kalian yang belum jelas berhubungan dengan ini, dipersilakan hubungi saya. Oke. Terima kasih sudah beberapa waktu kemudian sekitar 5 menit.